Oke, kita lanjutkan ya video sebelumnya. Rumus yang pertama, subjek diikuti dengan to be dan adjektif. Adjektif itu kata sifat. Yang kedua, setelah subjek bisa diikuti dengan to be, diikuti dengan kata benda atau noun. 3. Subjek diikuti dengan to be dan verb 3. Ini nanti jadinya pasif. Oke, terlalu mepet. Oke, kemudian yang keempat, setelah subjek bisa juga diikuti dengan, kalau diikuti dengan to be tapi yang present tadi yang ada is am seperti itu, kemudian diikuti dengan verb ing atau verb ing, maka dia menjadi present continuous tense. Oke, keliru, continuous. Ini N ya. Nah, kemudian yang B, sama tapi dia to be-nya itu pas. Ada was, ada were. Kemudian diikuti dengan verb ing atau verb ing, maka dia menjadi past continuous. Past continuous tense. Nah, adjektif itu apa sih? Ini ya, yang pertama, subjek diikuti to be diikuti adjektif. Adjektif itu adalah kata sifat. Kata sifat itu kata yang melekat di diri seseorang atau benda. Jadi kalau kita mendeskripsikan orang, mendeskripsikan benda, nah kata yang kita biasa gunakan itu adalah kata sifat atau adjektif. Contohnya apa? Yuk. Ini kok saya kayak di kelas ya. Ngomong sendiri, jawab sendiri. Ya, yang pertama contohnya my mother. My mother tadi to be-nya adalah is. My mother is. Nah, di sini diisi dengan kata sifat smart misalnya di sini. Nah, subjek diikuti to be diikuti dengan kata sifat. Contoh yang kedua, masih dengan menggunakan kata sifat, mendeskripsikan teman-temannya, misalnya my friends. Nah, karena my friends di sini jamak lebih dari satu, maka to be-nya adalah are. My friends are cute misalnya. Bacanya cute ya, tidak cute. Cute, imut. Nice. Nah, ini sama ya, saya coba buatkan. Kalau subjeknya sama, my sisters. Karena di sini ada s-nya berarti menunjukkan lebih dari satu, maka to be-nya adalah are. Nah, ini bedanya. Ini is, dia hanya satu, tunggal, maka is. Kalau pakai s lebih dari satu, more than one, maka to be-nya adalah are. The cat, karena di sini cat-nya itu hanya satu, tunggal, subjeknya, maka to be-nya adalah is. The cat is hungry. Kucingnya lapar. Dia bentuknya tunggal. You are kind misalnya. Nah, baik hati. Nah, ini sekali lagi, ini adalah subjek diikuti to be diikuti dengan kata
sifat. Ini juga sama semua. Ini rumus yang pertama, subjek diikuti to be diikuti dengan adjektif. Contoh selanjutnya, subjek diikuti to be dan noun atau kata benda ada di video selanjutnya. Kalau masih bingung adjektif, penggunaan adjektif apa sih adjektif? Sekali lagi, adjektif itu adalah kata sifat, kata yang melekat di diri seseorang atau benda. Jadi kalau kita mau mendeskripsikan orang, mendeskripsikan benda menggunakan kata sifat. Contoh kata sifat yang lainnya misalnya warna. Warna itu adalah kata sifat. Ada black, white, red, dan yang lain-lain. Kemudian menunjukkan shape atau bentuk itu juga kata sifat. Slim, fat, thin, ini contoh kata sifat. Kemudian menunjukkan karakter, ada responsible, bertanggung jawab, ini juga kata sifat. Responsible, comfortable, nyaman. Kemudian ada wise, bijaksana, menunjukkan karakter seseorang, ini juga kata sifat. Nah, ini beberapa contoh kata sifat ya.